Pada presentasi ini akan dibahas 8 bagian, yaitu tujuan, latar belakang, alat bahan, model generator, rumus, data, perhitungan, dan juga kesimpulan. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama, merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, menganalisis perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Yang ketiga, menganalisis pengaruh beberapa parameter pada generator listrik yang dibuat dengan energi listrik yang dihasilkan. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Prinsip dasar dari konversi energi mekanik menjadi energi listrik adalah elektromagnetik. Energi magnetik dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satu contohnya energi angin, air, dan gerakan mekanis manusia. Teknologi generator listrik dari energi mekanik memiliki ketersediaan yang melimpah dan terbarukan. Lalu, untuk alat dan bahan yang kita gunakan ada lampu LED warna merah, kawat tembaga 0,3 mm, kabel, botol bekas, tutup botol bekas, sumpit, magnet neodymium, benang kasur, dan spons. Dengan total harga alat dan bahan yang kita gunakan adalah Rp410.500. Untuk cara kerja, yang pertama, botol dipotong dengan diameter 10 cm dan tinggi 9 cm sebagai media kumparan. Yang kedua, dua sisi botol dilubangi untuk dimasukkan sumpit sebagai media magnet. Yang ketiga, botol dililit dengan kawat sebanyak 350 lilitan dengan kedua ujung kawat disisakan. Yang keempat, sumpit dimasukkan menembus botol melewati lubang yang sudah dibentuk. Yang kelima, sumpit dilapisi dengan spons yang dijepit oleh beberapa magnet. Yang keenam, kedua ujung kawat diamplas agar lapisan tembaga luluh. Yang ketujuh, kawat dihubungkan ke lampu LED pertama. Yang kedelapan, lampu LED pertama dihubungkan dengan 62 lampu LED lainnya secara paralel. Yang kesembilan, sumpit dihubungkan dengan susunan tutup botol dan 5 sumpit lain yang membentuk kincir angin. Yang ke-10, tutup botol dipotong berbentuk V sebagai media tali. Dan yang terakhir, tali dihubungkan dengan beban, kemudian dililitkan ke tutup botol. Berikut model generator yang kami buat. Yang pertama, sketsa dapat dilihat di foto di atas, lalu yang kedua, ada hasil akhir yang telah kami buat di foto sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di foto bagian kiri. Terdapat lampu-lampu yang akan kami nyalakan dengan generator listrik yang telah kami buat. Lampu yang berhasil kami nyalakan berjumlah 63 buah lampu dengan susunan paralel, dan lampu-lampu tersebut kami tempel di atas rumah sebagai hiasan. Lalu di foto sebelah kanan, terdapat generator listrik yang telah kami buat dengan kumparan yang memiliki jumlah lilitan sebanyak 350 lilitan. Rumus yang dipakai pada perhitungan kami, yang pertama ada energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Lalu yang kedua, menghitung daya keluaran atau PK. PK sama dengan V dikali I, dengan V adalah volt atau tegangan, dan I adalah arus. Lalu yang ketiga ada energi keluaran listrik atau EKEL. EKEL sama dengan PK dikali T, dengan PK adalah daya keluaran, dan T adalah waktu. Maka dari itu, EKEL dapat juga dihitung dengan mengalihkan V, I, dan T. Lalu yang keempat adalah efisiensi, yaitu dengan cara E keluaran dibagi E potensial dikali 100%, dengan E keluaran adalah energi keluaran listrik dan E potensial adalah energi potensial.
Oke, lanjut. Ini merupakan data yang telah kami dapatkan. Lilitan atau kumparan yang kami dapatkan itu sebanyak 350 lilitan untuk menyalakan sebuah lampu. Lalu massa untuk benda jatuh yang digunakan untuk memutarkan si katrol atau magnetnya itu kami variasikan menjadi dua, yaitu 200 dan 100 gram. Lalu ketinggian pun kami variasikan menjadi dua, yaitu 4,2 meter dan 9,4 meter. Lalu ada lampu yang menyala itu sebanyak 63 lampu. Lalu ada waktu jatuh benda. Pada massa 200 gram, ketinggian 4,2 meter, waktu jatuh benda itu sebesar 0,81 detik. Didapat tegangannya itu sebesar 0,39 volt. Lalu arus yang didapat juga itu sebesar 10 ampere. Dan daya yang didapat pada massa dan ketinggian tersebut itu sebesar 3,9 watt. Lalu pada massa benda jatuhnya itu 100 gram dengan tinggi 4,2 meter, itu waktu jatuh benda itu sebesar 0,76 second atau detik. Lalu tegangan yang didapat itu sebesar 0,23, arus yang didapat 13 ampere, dan daya yang didapat 2,99 watt. Lalu pada ketinggian 9,4 dan massa benda jatuhnya itu 200 gram, didapat waktu jatuh benda itu sebesar 1,48 detik dengan tegangan yang dapat 0,22 volt, lalu arus yang didapat 30 ampere, lalu daya yang didapat itu 6,6 watt. Lalu pada benda jatuh 100 gram pada ketinggian 9,4 meter, itu didapat waktu jatuh bendanya itu sebesar 1,73 second, lalu tegangan yang didapat itu 0,35 volt, lalu arus yang didapat itu 26 ampere, dan daya 9,1 watt. Untuk perhitungan, kami menggunakan 350 lilitan kumparan dengan sumber tenaga gerak jatuh bebas dengan massa benda 0,1 dan 0,2 kilo dan ketinggian 4,2 dan 9,4 meter. Yang pertama, untuk ketinggian 4,2 meter dengan massa benda 0,1 kilo dibutuhkan waktu untuk benda jatuh 0,76 sekon, didapatkan energi potensial gravitasi sebesar 4,116 Joule, didapatkan pula daya sebesar 2,99 watt dan energi listrik 2,2724 Joule serta efisiensi 0,55%. Lalu yang kedua dengan massa benda 0,2 kilo dan ketinggian 4,2 meter dibutuhkan waktu untuk benda jatuh 0,81 sekon. Lalu didapatkan energi potensial gravitasi sebesar 8,232 Joule. Lalu daya yang didapat 3,9 watt. Lalu energi listrik yang didapat 3,159 Joule dengan efisiensi 0,38%. Lanjut, untuk ketinggian 9,4 meter, yang pertama dengan massa benda 0,1 kilo dibutuhkan waktu sebesar 1,73 sekon. Energi potensial gravitasi yang didapat sebesar 9,212 Joule. Daya yang didapatkan 9,1 watt. Energi listrik yang didapatkan 15,743 Joule dengan efisiensi 1,7%. Lalu terakhir, untuk tinggi 9,4 meter dengan massa benda 0,2 kg dibutuhkan waktu untuk benda jatuh selama 1,48 sekon. Energi potensial gravitasi yang didapatkan sebesar 18,424 Joule. Daya yang didapatkan sebesar 6,6 watt dan energi listrik yang didapatkan 9,768 Joule dengan efisiensi 0,53%. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, dari percobaan ini,
kami berhasil membuat generator listrik sederhana dengan menggunakan magnet neodymium, kawat tembaga, sumpit, busa, botol bekas, tutup botol bekas, tali kasur, kabel, lampu, dan infraboard, serta dengan rancangan anggaran biaya yang standar yaitu 410.500. Yang kedua, dari percobaan kami mendapat bahwa penelitian ini menunjukkan adanya proses konversi energi mekanik, yaitu energi potensial gravitasi diubah menjadi energi listrik dan menghasilkan efisiensi sebesar 0,38%, 0,55%, 0,53%, dan 1,7%, yang semua data perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3. Yang ketiga, dengan jumlah lilitan sebanyak 350, di percobaan ini kami dapat membuat generator listrik yang dapat menyalakan 63 lampu dengan variasi tinggi jatuh benda sebesar 4,2 meter dan 9, meter, serta variasi massa beban sebesar 100 gram dan 200 gram, dan menghasilkan tegangan sebesar 0,39 volt, 0,23 volt, 0,22 volt, dan 0,35 volt, dan arus sebesar 10 ampere, 13 ampere, 30 ampere, dan 23 ampere, di mana data-data tersebut menghasilkan energi potensial sebesar 8,232 Joule, 4,116 Joule, 18,424 Joule, dan 9,212 Joule. Daya keluaran sebesar 3,9 Watt, 2,99 Watt, 6,6 Watt, dan 9,1 Watt. Energi keluaran listrik sebesar 3,159 Joule, 2,2724 Joule, 9,768 Joule, dan 15,743 Joule, serta efisiensi seperti pada tabel 2 dan tabel 3.